Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 3 hal. Yang pertama tentang TC dari Timnas Indonesia yang telah dimulai kemarin di Surabaya. Yang kedua tentang tiket untuk pertandingan uji coba Timnas Indonesia lawan Argentina. Dan yang ketiga tentang rencana konvoi Timnas Indonesia di Surabaya. Pertama-tama teman-teman, saya ingin membahas tentang TC dari Timnas Indonesia yang telah dimulai kemarin di Surabaya. Karena yang perlu kita pahami teman-teman bahwa 2 pertandingan uji coba dari Timnas Indonesia pada tanggal 14 Juni dan juga 19 Juni lawan Timnas Palestina dan juga Timnas Argentina adalah 2 pertandingan yang sangat amat penting. Dan kali ini dalam pertandingan FIFA Matchday, ya dalam 2 pertandingan Timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang berbeda. Jadi gak seperti sebelumnya, karena sebelumnya kan Timnas Indonesia lawan Timnas Burundi 2 kali tuh, di 2 pertandingan FIFA Matchday. Sebelumnya lagi lawan Timnas Curaçao juga 2 kali di 2 pertandingan FIFA Matchday, tapi kali ini lawannya kan beda. Dan 2 lawan ini juga merupakan lawan yang sangat amat kuat. Memang sih fokus utamanya adalah ke pertandingan lawan Timnas Argentina yang kita tahu statusnya adalah juara dunia. Dan Timnas Argentina baru saja kan beberapa bulan yang lalu menjadi juara dunia di Qatar. Tapi jangan salah juga, karena Palestina juga adalah lawan yang kuat teman-teman. Untuk saat ini Palestina di ranking FIFA berada di ranking nomor 93 loh. Mereka berada di ranking 100 besar. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir mereka selalu menang. Jadi lawan Palestina juga bukan merupakan pertandingan yang mudah bagi para pemain dari Timnas Indonesia. Apalagi nanti lawan Timnas Argentina. So artinya apa? Persiapannya harus semaksimal mungkin. Namun akan menjadi sebuah masalah jika para pemain itu tidak hadir on time. Nah, ketika para pemain tidak bisa hadir on time, tentu agenda latihan dari tim pelatih ini bisa menjadi berantakan. Ya, ini memang bukan masalah yang baru. Kita tahu beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa klub yang tidak ingin melepas para pemainnya ke Timnas Indonesia untuk alasan yang berbeda. Dan memang salah satu alasannya adalah karena ketika ada jadwal dari kompetisi Liga 1 ternyata ada agenda dari Timnas Indonesia. Ya itu wajar sih, tapi sekarang kan udah enggak. Oke lah, memang PSM Makassar belum bisa melepas para pemain mereka karena mereka masih bermain kan di pertandingan playoff lawan Bali United tuh untuk mendapatkan tiket agar bisa bermain di babak kualifikasi Liga Champions Asia. Dan ada juga beberapa pemain yang berada di luar negeri mungkin membutuhkan waktu untuk datang. Tapi pemain-pemain lain yang sebetulnya baru saja memulai latihan dengan klub seharusnya bisa hadir on time. Nah ini yang sangat disayangkan teman-teman. Karena ini sekarang nih kita juga harus memahami, kita sedang dalam masa transformasi sepak bola Indonesia. Bukan saja dari segi hal-hal non teknis, tapi juga dari segi teknis. Dan jangan lupa setelah lebih dari 30 tahun Timnas Indonesia U22 itu bisa mendapatkan medali emas di SEA Games. Kenapa? Karena persiapannya itu matang. Ya kan, karena persiapannya itu matang, maka itu ada prestasi. Maka itu para pemain match fitnessnya atau level fisik dan level staminanya itu gak turun sepanjang jalannya SEA Games itu. Walaupun memang sebelumnya juga berkat latihan mereka bersama Coach Sintayong, karena kan yang digencotkan latihan fisiknya. Nah, jadi sangat penting para pemain itu harus hadir on time. Yang saya baca beritanya kemarin sore, saya sendiri kaget teman-teman, bahwa ternyata dari 26 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong hanya 8 yang hadir. Nah, kenapa harus terlambat? Nah, ini hal-hal seperti ini yang menurut saya komunikasinya harus lebih baik lagi antara PSSI dengan klub. Dan klub harus sadar dan harus paham bahwa kepentingan nasional itu sangat amat penting teman-teman. Karena ya memang klub ini kan yang memang mengontrak pemain ya, tapi mereka juga harus paham bahwa kepentingan nasional itu wajib. Betul dong, karena kan kita ingin nih Timnas Indonesia kita ini berprestasi. Nah, artinya komunikasinya aja tinggal baik nih dengan pihak PSSI. Dan kalau menurut saya 6-7 hari persiapan itu normal. Ya gak sampai 2-3 minggu atau sampai 1 bulan kan, maka itu menurut saya perlu waktu yang cukup lama. Bukan berarti memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, ini kan pemanggilan pemain ini juga kalau nggak salah telah diumumkan pada tanggal 24 atau 25 Mei lalu. Nah itu kan waktunya sudah cukup lama sampai ke tanggal 6 Juni. Kalau nggak salah ini juga dipercepat ya pemusatan latihannya. Sebelumnya saya lupa kalau nggak salah 8 Juni tapi dibuat 6 Juni. Ya beda beberapa hari juga seharusnya nggak masalah, tapi para pemain ini wajib datang on time. 8 pemain yang hadir itu menurut saya
bagus, sudah bisa hadir. Jadi paling tidak ya sedikit banyak lah agenda training dari Coach Sintayong dan para pelatih lainnya bisa mereka jalankan. 8 pemain tersebut diantaranya ada 3 pemain keturunan. Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Sandy Walsh. Sandy Walsh ini kan datang dari luar negeri, itu bisa dia datang on time. Kemudian ada Andi Setio, ada Dimas Derajat, ada Syarul Trisna, ada Denny Sulistiawan, dan juga ada Farudin Arianto. Nah, yang saya harapkan justru ya minimal 50% lah yang hadir ya. Mungkin yang mau datang dari luar negeri itu ada kendala tiket, ya paling nggak 50% itu akan hadir. Tapi yang saya ikutin perkembangan berita bahwa nanti dalam 1 atau 2 hari ke depan ya pemain-pemain lain akan mulai hadir dan menjalani latihan. Tapi seharusnya mereka on time. Karena pemanggilan pemain ini juga nggak dadakan. Sebelumnya kan sudah diumumkan ya di sosial media dan ya seharusnya sudah ada komunikasi juga lah antara PSSI dan juga klub. Ya saya harapkan hal seperti ini tidak terulang lagi ke depan. Apalagi kan yang saya lihat jadwalnya, jadwal Liga 1 kan nggak bentrok dengan agenda Timnas Indonesia Senior. Ya kalau dengan Timnas Indonesia U22 ya mungkin nanti akan adalah kesulitan untuk mengatur jadwal ya. Karena kan beda ya agenda mereka ya. Nah jadi saya harapkan ke depan para pemain bisa on time. Karena Coach Sintayong ini memerlukan waktu teman-teman. Apalagi kan dia beberapa kali telah menjelaskan bahwa para pemain kita juga punya kesulitan untuk bermain dengan teknik permainan yang benar. Nah ini juga salah satu ya pembenahan yang tengah dia lakukan. Nah jadi artinya supportnya ke dia harus bagus. Kalau dia tidak mendapatkan support, ya gimana caranya timnas kita ini akan kuat. Dan jangan salah loh, Coach Sintayong ini kan juga membuat perubahan yang cukup signifikan. Sehingga dia membuat para pemain kita yang gabung ke timnas Indonesia itu punya fisik yang kuat. Ya kan, fisik yang kuat itu penting, jadi gak gampang jatuh. Mau pressing pun penting. Dan kedua, stamina prima. Nah, ketiga sekarang nih tekniknya nih perlahan-lahan kan mulai bagus nih. Ya, kita tunggu saja nanti mungkin beberapa hari ke depan akan komplit. Semua pemain akan gabung dan mereka akan bisa menjalankan agenda latihan dari Coach Sintayong dan asisten pelatih lainnya. Karena ini 2 pertandingan ini sangat penting. Pertama, pengalaman bagi para pemain dari timnas Indonesia. Kedua, untuk mendapatkan poin. Memang lawan Argentina, ya pertandingan yang sulit. Tapi sulit itu kan bukan berarti mustahil. Dan saya yakin para pemain nggak akan pesimis. Ayo percaya diri aja. Ya nanti lihat hasil akhirnya kayak apa. Dan lawan Palestina, kalau bisa menang kan bagus mendapatkan poin. Lawan Argentina, kalau bisa seri kan bagus mendapatkan poin. Kalau menang ya sulit lah teman-teman ya. Ya memang sih banyak yang menilai ya nggak kalah telak aja udah bagus ya. Nanti kita lihat permainannya seperti apa. Kan sekarang banyak pemain-pemain keturunan. Kalau perlu tambah lagi pemain-pemain keturunan. Kenapa? Mereka punya darah Indonesia. Betul nggak? Mereka punya hak kalau mereka ingin membela timnas Indonesia. Nanti tergantung lagi pada kebutuhan pelatih. Nah, Coach Sintayong sudah mengatakan beberapa kali perlunya pemain-pemain keturunan. Dan sekarang hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang tiket untuk pertandingan uji coba timnas Indonesia lawan timnas Argentina. Gak dapet saya teman-teman. 3 hari loh saya coba. Ada teman saya yang nasabah BRI. Nah, dia nanya ke saya, mau gak sekalian nih saya beliin tiketnya. Saya bilang oke. Ini benar-benar war tiket nih. Dia nunggu loh, countdown itu. Menurut dia ada countdown. Pas countdown itu ke 0, langsung ditekan sama dia. Pertama menurut dia, keluar. Ya, dia isi nama. Nomor KTP apa ini semua. Pas klik bayar, nggak mau kebayar. Terus pas coba lagi, sudah habis. Jadi dalam 2 atau 3 menit itu ternyata udah nggak dapet tiket yang kategori 1 ya. Memang kita pengen nontonnya tuh milih tiket yang kategori 1. Ternyata nggak dapet. Terus kemarin, saya sama dia, bersama nih kita coba nih. Kan kalau kemarin itu kan sudah sales untuk umum ya. Gak dapat lagi. Sama, antara 2-3 menit. Hari ini baru nih saya coba. Gak dapat lagi. Tapi yang saya bingung, kok di sosial media ada banyak just tip. Apa ini? Kok bisa ada just tip? Gak fair dong kita yang mau beli. Jadi kita harus beli dengan harga yang lebih mahal. Padahal harga kategori 1 sudah gak murah, 2,5 juta bos. Duit semua itu. Nah inilah yang tadi atau yang sebelumnya pernah saya jelaskan di konten sebelumnya kan. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nih ada orang-orang lain yang bermain yang namanya calo. Ya saya lihat tuh ada tuh just tip. Ada yang minta tambahan 150.000, ada yang minta tambahan 300.000, sampai disiapkan tiket fisik. Ada yang minta jasa 250.000, ini secara umum loh. Mereka posting di sosial media. Nggak tahu lagi nanti benar atau enggak mereka bisa kasih. Jangan-jangan juga mereka menipu nanti. Kita kan nggak pernah tahu. Ya kan, cuman yang saya bingung kok bisa mereka dapat. Dan saya dan beberapa teman tuh nggak dapat. Semua circle saya ini teman-teman, ada beberapa
yang fans fanatik dari Argentina. Bahkan ada salah satu teman saya yang sudah mendukung Argentina tuh dari tahun 1982. Dia sendiri sampai nangis loh, dia nggak dapat. Tapi saya bilang udah, kamu jangan sedih, kan masih ada just tip. Nah cuman takut juga dia, bener atau enggak ini just tip? Ya kalau memang nanti nggak dapat tiketnya, mau nggak mau ya saya jadi pilihnya nanti kategori 4 ya, nonton dari TV aja, kan sudah ada televisi yang akan menyiarkan langsung. Mau nggak mau, so ya saya sekarang harus nyatakan bahwa saya kalah nih dalam perang tiket tersebut. Tapi saya harapkan nanti timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada timnas Argentina. Dan sekarang hal ketiga yang ingin saya bahas adalah rencana konvoy timnas Indonesia senior di Surabaya. Ini masih rencana nih ya, saya nggak tahu nanti kalau saya mau muat konten ini ternyata sudah dibatalkan. Tapi ini saya membaca beritanya sudah 1 atau 2 hari yang lalu bahwa ada rencana konvoy timnas Indonesia di Surabaya. Nah saya bingung juga. Ini sebuah rencana yang konyol sih menurut saya, karena kan timnas Indonesia senior ini kan akan bertanding di 2 pertandingan uji coba yang sangat amat penting. Mereka harus fokus untuk pertandingan tersebut. Ya, kalau timnas Indonesia U22 ketika itu diarak atau dikonvoy di Jakarta, itu wajar dan itu perlu. Bersama atlet-atlet lain kan. Bahkan sampai akhirnya ada bonus, kan perlu, itu perlu. Tapi saya ingat Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu mengatakan, udah, euforia ini sudah selesai, udah, nggak perlu lagi diperpanjang. Sekarang fokus ke agenda lainnya. Nah ini salah satu agendanya. Dan apa urusannya timnas Indonesia senior itu mau dikonvoy? Juaranya kapan? Kapan juara? Kapan juaranya timnas Indonesia senior? Yang juara itu kan timnas Indonesia U22. Dan mereka udah selesai ini. Dan kita juga harus paham bahwa sebetulnya dibandingkan Thailand itu sebetulnya kita tertinggal juga teman-teman sepak bola kita. Kenapa saya mengatakan itu? Ya kalian lihat saja Thailand sudah berapa kali lolos ke Piala Asia. Kalian cek aja sendiri. Berapa kali timnas Indonesia kita yang lolos ke Piala Asia. Terus berapa kali timnas Thailand itu mendapatkan medali emas di SEA Games? Berapa kali timnas kita mendapatkan medali emas? Ya kalian cek sendiri, gak perlu saya jelaskan di sini, kan kalian bisa cek. Ya jadi kita harus paham nih, sekarang nih masanya kita harus fokus untuk hal-hal teknis. Nah nanti kalau sudah mendapatkan prestasi wajar dikonvoy lagi, kalau perlu gak cuma di Jakarta. Di setiap kota-kota besar atau mungkin nanti masuk ke kota-kota kecil juga, gak masalah. Tapi sekarang ini mereka harus fokus ke 2 pertandingan ini sangat penting. Jangan sampai nanti konvoy, ya kan haha hihi huhu, ya kan tahu-tahu makan enak. Nanti di 2 pertandingan ini mainnya mengecewakan, kan bahaya juga. Ya, jadi saya harapkan rencana ini ya bisa nanti dipertimbangkan, ya dipikir ulang, ya bahwa sebetulnya ini nggak ada manfaatnya. Para pemain ini manfaatnya adalah untuk berlatih, berdiskusi dengan tim pelatih, mikir caranya bagaimana bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. That's it. Full stop, titik. Kalau nggak ngerti, ya udah, bukan salah saya. Cuman manfaatnya bagi mereka adalah untuk berlatih, kemudian nanti bertanding. Mau ngapain lagi sih di konvoy-konvoy? Lagi pula ada beberapa pemain keturunan mungkin, atau pemain-pemain yang datang dari luar ini, ya mereka juga akan bingung loh. Ini ada acara apa nih, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, ya kan? Tiba-tiba kita di konvoy ya. Mereka ya akan senang aja. Cuman apa urusannya ini, agendanya apa ini? Nah, kita tunggu saja nanti apakah rencananya itu terrealisasi atau mungkin dibatalkan. Kalau yang saya sekarang ikutin perkembangan beritanya di medsos sih sudah banyak ya teman-teman yang merupakan netizen plus 62 yang budiman dan bijak, yang saya hormati semuanya. Ya kalian juga sudah mulai tuh pakai hashtag tolak konvoy ya, dan saya pikir itu adalah memang pemikiran yang positif ya, bahwa sebetulnya memang nggak perlu konvoy-konvoy seperti ini. Ya biarlah timnas Indonesia bermain nanti lawan Palestina dengan fully fokus untuk pertandingan tersebut. Karena seperti yang tadi saya katakan, Palestina bukan merupakan lawan yang lemah. Bahkan saya ingat ya, yang saya ingat tuh di Asian Games ketika bermain di kandang sendiri pada tahun 2018 kita kalah loh lawan Palestina. Saya lupa skornya berapa. Kayaknya kita kalah loh. Jadi ayo, lebih baik fokus ke pertandingan, dan saya harapkan ya semua klub nanti akan bisa bekerja sama dengan lebih baik dengan PSSI. Yuk kita support timnas kita agar timnas kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi, dan sebagai pemain ke-12, sebagai pecinta dan juga supporter dari timnas Indonesia, kita tidak boleh lelah untuk mendukung timnas Indonesia dan terus membangun narasi-narasi yang positif di sosial media, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.